Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Yusuf dari Program Manajemen Pendidikan Islam semester 5 kelas B. Nah, melalui video ini saya dan teman-teman dari kelompok 7 akan membahas makalah kami yang berjudul Media dan Public Relation. Sebelum masuk ke materi inti, ada baiknya jika saya memberikan gambaran umum mengenai pentingnya media dalam public relation. Nah, kepercayaan dan citra yang baik di mata masyarakat merupakan salah satu yang terpenting bagi eksistensi sebuah perusahaan. Pada era persaingan sekarang ini, bukan publik yang membutuhkan perusahaan, namun perusahaanlah yang membutuhkan publik. Apabila kepercayaan dan citra perusahaan rusak di mata masyarakat, maka perusahaan tersebut harus bersiap-siap untuk menghadapi krisis. Sehubungan dengan masalah di atas, orang yang mempunyai peranan penting untuk mengembalikan citra perusahaan yang baik adalah seorang public relation atau humas. Oleh karena itu, dari makalah ini kami menarik 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, pengertian media dan public relation, yang kedua, hubungan antara media dan public relation, dan yang terakhir adalah fungsi media dalam public relation. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian media dan public relation. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sebuah informasi kepada penerima informasi. Beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam kegiatan media relation diantaranya adalah media cetak yang terdiri dari surat kabar dan majalah. Media massa bisa digunakan oleh praktisi public relation untuk membangun image positif dan pencitraan organisasi, karena media massa sangat efektif sebagai pembuat opini publik. Kemudian, pengaruh media massa sebagai sumber informasi masyarakat semakin memudahkan pekerjaan praktisi public relation yang ingin terus-menerus mengabarkan kepada halayak mengenai kesuksesan organisasinya. Selanjutnya yaitu pengertian public relation. Public relation adalah fungsi manajemen yang diharapkan menjadi koalisi dominan dalam struktur organisasi. Prinsip kerja dari public relation dirumuskan sebagai bagian dari fungsi manajemen untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Ada banyak definisi tentang pengertian public relation yang telah dijelaskan oleh beberapa para ahli. Di antaranya adalah menurut Griswold. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Public relation juga memiliki fungsi yang sama dengan manajemen, di mana public relation juga melakukan kegiatan pengamatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi, mengidentifikasi masalah yang timbul, serta melakukan rencana dan kegiatan untuk memperoleh dukungan publik. Public relation dalam pengertian ini berfokus menanggulangi masalah-masalah komunikasi yang memerlukan suatu perubahan tertentu. Pada dasarnya, public relation merupakan proses komunikasi kepada publik untuk menjalin relasi yang baik sehingga tercapai tujuan untuk membangun, membina, dan menjaga citra yang positif. Secara umum, public relation dapat diartikan sebagai penyambung lidah perusahaan dalam hal mengadakan hubungan timbal balik dengan pihak luar dalam perusahaan. Demikian pembahasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu hubungan media dalam public relation. Hubungan komunikasi yang dibangun antara perusahaan dengan publik tidak luput dari peran seorang public relation. Definisi public relation menurut British Institute of Public Relations atau IPR adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap halayak. Hubungan antara media dengan public relation ini merupakan langkah awal dari kinerja public relation sebagai narasumber informasi
Dan dengan adanya media ini, maka akan mempublikasikan kepada khalayak luas tentang apa yang menjadi program dari public relation. Oleh karena itu, untuk menjalin hubungan yang menjangkau kalangan publik yang luas, maka praktisi public relation ini menggunakan media relation. Pentingnya menjalin hubungan dengan media dikarenakan media sebagai sarana komunikasi dengan publik yang dapat menjangkau khalayak yang luas dan tersebar agar isi pesan tersebut dapat disampaikan dengan baik kepada publik. Kemudian, hubungan suatu perusahaan dengan media ini biasanya berkaitan dengan publisitas, agar suatu organisasi atau perusahaannya lebih dikenal dengan tujuan untuk menarik klien atau pelanggan. Hubungan yang terbentuk antara public relation dengan media relation tidak hanya lingkup profesional, akan tetapi sampai kepada tahap personal. Media relation yang terbentuk antara public relation ini akan saling membantu dan saling bermanfaat. Di sini, media relation dan public relation menganggap bahwa hubungan keduanya sebagai partner, rekan, dan sekaligus mitra kerja terdekat. Jadi, pada intinya, kerjasama yang dibangun antara public relation dengan media adalah kerjasama yang saling menguntungkan atau yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Hubungan yang baik dengan media sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari media relation ini juga merupakan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Dari sisi organisasi, membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa setidaknya berarti sudah memenuhi dan menanggapi kebutuhan dan kepentingan media massa terhadap suatu organisasi tersebut. Nah, hubungan dengan media massa ini bukan hanya dijalin sebagai solusi setelah timbul masalah, melainkan juga terus dipelihara perusahaan itu berdiri. Sekian, itulah pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu fungsi media dalam public relation. Media relation dalam masyarakat informasi memiliki peran yang sangat penting. Pemberitaan melalui media massa masih menjadi salah satu strategi publikasi yang diandalkan humas karena media massa dalam jumlah besar dan luas bersifat publik dan mampu memberikan popularitas kepada siapa saja yang muncul di media. Menurut Tench dan Yeomans, aktivitas media relation mencakup relasi media yang melibatkan aktivitas mengelola hubungan dengan media, penulis, editor, dan produser yang berkontribusi dan dapat mengontrol apa yang muncul di media. Sebagaimana juga sebuah hubungan dibutuhkan sebuah kerjasama yang saling menguntungkan, hubungan yang harus melayani kepentingan dari media dan juga pihak yang membiayai aktivitas relasi media. Pada dasarnya, hubungan media adalah kehumasan yang bertujuan untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal dan berimbang. Rusadi Ruslan mendefinisikan media relation sebagai suatu kegiatan khusus dari pihak PR untuk melakukan komunikasi penyampaian pesan atau informasi tertentu mengenai aktivitas yang bersifat kelembagaan, perusahaan atau institusi, produk dan hingga kegiatan bersifat individual lainnya yang perlu dipublikasikan melalui kerjasama dengan pihak pers atau media massa untuk menciptakan publisitas dan citra positif. Media relation sangat penting, artinya sebagai wujud komunikasi dan mediasi
antara suatu lembaga dengan publiknya. Di sisi lain, fungsi media relation yang berjalan baik sangat bermanfaat bagi aktivitas lembaga karena pihak media memberi perhatian pada isu-isu yang diperjuangkan. Menurut Frank Jenkins dalam buku Public Relation dan Periklanan, fungsi media relation atau press relation adalah menyiarkan atau mempublikasikan seluas-luasnya informasi PR guna menciptakan pengetahuan dan memberi pengertian bagi publiknya. Pentingnya media relation bagi sebuah organisasi tidak terlepas dari kekuatan media massa yang tidak hanya mampu menyampaikan pesan kepada banyak khalayak, namun lebih dari itu. Media sebagaimana konsep dasar yang diusungnya memiliki fungsi mendidik, memengaruhi, mengawasi, menginformasikan, menghibur, memobilisasi, dan sebagainya. Dari sinilah media memiliki potensi strategis untuk memberi pengertian, membangkitkan kesadaran, mengubah sikap, pendapat, dan perilaku sebagaimana tujuan yang hendak disasar. Adanya tugas seorang PR untuk selalu update informasi sekaligus menjadi penentu dalam fungsi komunikasi perusahaan pada akhirnya mengharuskan PR untuk membina hubungan atau relasi dengan pers. Sumerat dan Ardanto menjelaskan bahwa media relation adalah kegiatan membina hubungan baik dengan kalangan media atau pers yang mengelola media cetak dan media elektronik. Keperluan ini akan sangat bersinggungan dengan adanya revolusi dalam bidang informasi dan telekomunikasi yang memungkinkan adanya distansi ruang dan waktu sekaligus pemadatan ruang dan waktu, yang mana mampu menghilangkan batas ruang dan waktu secara konvensional. Terkait hal ini, PR perlu melakukan penyesuaian terhadap perkembangan informasi sehingga pemanfaatan media dan relasi media antara perusahaan dengan masyarakat dapat berjalan dengan maksimal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.